Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nurul Dwi Aprilia, NIM 055 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2019B, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai logika fuzzy dalam kecerdasan buatan atau fuzzy logic in artificial intelligence. Sebelum masuk ke dalam materi logika fuzzy, saya akan menjelaskan beberapa poin yang akan kita bahas. Di sini ada 6 poin. Yang pertama ada sejarah logika fuzzy, definisi logika fuzzy, konsep utama logika fuzzy, fungsi keanggotaan. Selanjutnya ada himpunan fuzzy dan crispy. Kemudian ada perhitungan fuzzy. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah logika fuzzy. Logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Profesor Lotfi Azzadeh pada tahun 1965. Profesor Lotfi Azzadeh adalah guru besar pada University of California, Berkeley, yang merupakan pencetus sekaligus yang memasarkan ide tentang cara mekanisme pengolahan atau manajemen ketidakpastian yang kemudian dikenal dengan logika fuzzy. Logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Azzadeh melalui tulisannya tentang teori himpunan fuzzy. Beliau adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat yang berkebangsaan Iran. Diikuti dengan sejarah lainnya, pada abad ke-20, Mac Black telah menulis mengenai fuzzy set dalam penelitiannya mengenai ketidakjelasan. Kemudian pada tahun 1930, Gianluca Siwix yang dikenal sebagai penemu notasi tingkah laku yang mengembangkan sistem logika yang memperluas nilai kebenaran untuk semua bilangan real 0-1, ia menggunakan himpunan bilangan tersebut untuk mempresentasikan kemungkinan dari pernyataan yang telah diberikan benar atau salah. Kemudian pada tahun 1970, aplikasi logika fuzzy yang pertama kali diterapkan di dunia industri di Eropa, juga di London, Inggris, menggunakan logika fuzzy untuk mengontrol generator uap dan dengan menggunakan teknik konvensional. Selanjutnya, definisi logika fuzzy. Fuzzy secara bahasa diartikan sebagai kabur atau samar, yang artinya suatu nilai itu dapat bernilai benar atau salah secara bersamaan. Dalam fuzzy dikenal derajat keanggotaan yang memiliki rentang nilai 0 hingga 1. Logika fuzzy merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Dalam teori logika fuzzy, suatu nilai itu dapat bernilai benar atau salah secara bersamaan, namun seberapa besar kebenaran dan kesalahan tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya. Jadi, logika fuzzy itu definisinya masih samar, masih kabur, tidak ada kejelasan. Suatu kondisi ketika suatu logika dari manusia itu bisa dipastikan benar atau salah oleh manusia itu sendiri, tetapi belum bisa dipastikan benar atau salah oleh komputer. Seperti itu. Kemudian konsep utama logika fuzzy. Yang pertama ada prinsip ketidakpastian. Suatu kondisi tertentu yang tidak bisa dipastikan yang diungkapkan dari logika manusia. Nah, ini maksudnya ada suatu kondisi itu logika manusia itu masuk akal oleh manusia itu sendiri, bisa dipastikan benar atau salah oleh manusia itu sendiri. Namun dalam suatu komputer berbeda dengan bahasa yang dimiliki oleh manusia itu. Jadi di dalam suatu komputer itu butuh suatu kepastian. Bila dia 0, 0, 1 ya 1 gitu. Tidak bisa samar-samar, harus jelas. Ini adalah prinsip ketidakpastian. Nah, yang kedua ada fuzzy set, dimana grafiknya seperti ini, terdiri dari derajat membership,
set member atau domain dari fuzzy set dan penghubung dengan UX. Kita akan bahas satu persatu. Yang ketiga ada membership function, suatu derajat yang menunjukkan suatu nilai berupa angka dari kondisi variabel linguistik dinamakan sebagai derajat membership, dan variabel kontinunya dinamakan membership function. Variabel linguistik sendiri adalah bahasa alami yang digunakan untuk menggambarkan konsep suatu nilai fuzzy atau kekaburan. Misalnya dari manusia itu sendiri mengatakan anak ini cantik gitu, tapi di dalam logika manusia cantik itu ada analisisnya, ada acuannya sendiri. Nah, di dalam komputer membutuhkan suatu aturan-aturan yang kemudian nanti dia bisa menyatakan bahwa anak itu tuh cantik, butuh suatu kepastian seperti itu. Dan kemudian ada aturan fuzzy. Aturan fuzzy itu adalah suatu pengetahuan yang dimiliki sistem yang dijadikan sebagai acuan dalam proses fuzzy logic tadi. Kemudian ada fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya, atau sering juga disebut dengan derajat keanggotaan yang memiliki interval 0 sampai 1. Beberapa fungsi keanggotaan antara lain ada representasi linear, representasi kurva segitiga, representasi kurva trapesium, representasi kurva bentuk S. Kita akan bahas satu persatu beberapa anggota fungsi keanggotaan tersebut. Yang pertama ada representasi linear. Pada representasi linear, pemetaan input ke derajat keanggotaannya digambarkan sebagai suatu garis lurus, di mana representasi linear ada dua, yaitu representasi linear naik. Ini adalah grafik representasi linear naik, di mana yang sebelah kiri adalah derajat keanggotaan di sini, dan yang ini adalah domainnya. Batas bawahnya 0, batas atasnya 1, grafiknya lurus naik ke atas. Kemudian rumus dari fungsi keanggotaan ini adalah new x, di mana batas atasnya 0, batas bawahnya 1, dengan rumus x min a per b min a, di mana x min a, x kurang dari a, b min a lebih dari x lebih dari sama dengan b. Ini adalah contohnya. Fungsi keanggotaan himpunan panas. Panas itu adalah variabel linguistik tadi, bahasa alami yang digunakan dalam logika fuzzy. Fungsi keanggotaan himpunan panas pada variabel temperatur ruangan di samping yaitu new panas 32. Di sini titiknya menunjukkan 32. Rumusnya 32 min 25, berarti x min a. Hanya di sini dibagi 35 itu B ya, batas maksimalnya, dikurangi 25, kemudian hasilnya 7/10 sama dengan 0,7. Yang kedua ada representasi linear turun. Grafiknya sama seperti tadi, ini turun, garisnya turun ke bawah, kemudian rumusnya x min a per b min a, dengan batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Ini adalah contohnya. Fungsi keanggotaan untuk himpunan dingin pada variabel temperatur ruangan di samping yaitu di sini titiknya 20, berarti rumusnya 30 dikurangi 20 dibagi 30 dikurangi 15, hasilnya 10/15 sama dengan 0,667. Kemudian yang kedua ada representasi kurva segitiga. Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara dua garis yang linier. Ini adalah grafiknya.
Garisnya berbentuk segitiga di mana dia menunjukkan ada kenaikan, ada penurunan. Rumusnya X min A per B min A atau B min X per C min B dengan batas atasnya 0. Ini adalah contohnya fungsi keanggotaan untuk himpunan normal pada variabel temperatur ruangan di samping, yaitu new normal di titik 23. Berarti 23 dikurangi 15 dibagi 25 dikurangi 15 sama dengan 8/10, hasilnya 0,8. Yang ketiga ada representasi kurva trapesium, yaitu kurva segitiga yang pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja pada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. Ini adalah grafik dari representasi kurva trapesium. Bentuknya trapesium, terdiri dari derajat keanggotaan yang di sebelah kiri dan domain yang di bawah. Rumusnya untuk batas atas 0, X min A per B min A. Untuk batas 1, D min X per D min C. Dan ini adalah contohnya. Fungsi keanggotaan untuk himpunan normal pada variabel temperatur ruangan di samping, yaitu new normal 23 di titik 23, maka 35 min 32 per 35 min 27. Hasilnya adalah 3/8 sama dengan 0,375. Yang terakhir adalah representasi kurva bentuk S. Adalah kurva pertumbuhan dan penyusutan yang merupakan kurva S atau sigmoid yang berhubungan dengan kenaikan dan penurunan permukaan secara tak linear. Ini grafiknya. Dia mengalami penurunan yang tidak linear atau tidak konsisten. Rumusnya S X, A, alpha, beta, gamma sama dengan 2 X min A per Y min A kuadrat, atau 1 min 2 Y min X per Y min A kuadrat dengan batas atas 0, batas bawahnya 1. Contohnya seperti ini. Fungsi keanggotaan untuk himpunan tua pada variabel umur di samping, yaitu new tua 50, 1 min 2 dalam kurung 60 dikurangi 50 dibagi 60 dikurangi 35 kuadrat, ya ini dikuadratkan, sama dengan 1 min 2 10/25 kuadrat, hasilnya adalah 0,8. Poin selanjutnya adalah himpunan fuzzy dan crispy. Yang pertama ada himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Atribut himpunan fuzzy yang pertama ada linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili kondisi tertentu dengan bahasa alami. Misalnya muda, parubaya, tua. Yang kedua ada numeris, yaitu suatu nilai atau angka yang menunjukkan ukuran suatu variabel. Contohnya 25, 50, 45, dan seterusnya. Atribut yang ketiga yakni semesta pembicaraan, yaitu himpunan bilangan real yang senantiasa naik atau bertambah secara monoton dari kiri ke kanan, dapat berupa negatif atau positif. Contohnya semesta pembicaraan untuk variabel umur 0,100. Yang keempat ada domain, yaitu keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Contohnya muda, memiliki himpunan 0,40, artinya seseorang dikatakan muda dengan umur 0 hingga 40. Selanjutnya adalah himpunan crispy. Himpunan tegas atau crispy merupakan himpunan yang setiap elemen dalam semestanya selalu dapat ditentukan secara tegas apakah ia merupakan anggota dari himpunan atau tidak.
Contohnya seperti ini. Pada himpunan orang muda, kita dapat menentukan secara tegas apakah seseorang itu muda atau tidak. Tetapi kita tidak dapat memisalkan seseorang dikatakan muda memiliki umur 25 tahun, maka orang yang umurnya 26 tahun menurut definisi termasuk tidak muda. Sulit bagi kita untuk menerima bahwa orang yang umurnya 26 tahun itu tidak termasuk orang muda. Hal ini menunjukkan bahwa memang batas antar kelompok orang muda dan kelompok orang yang tidak muda tidak dapat ditentukan secara tegas. Dalam suatu kondisi ada himpunan orang muda, sulit untuk menentukan untuk menegaskan bahwa orang itu muda atau tidak. Selanjutnya, perhatikan perbedaan di bawah ini. Himpunan Fuzzy dan himpunan Crispy. Di dalam himpunan Fuzzy, dia masih samar seperti ini, masih kabur, belum ada kejelasan. Nah, tugasnya himpunan Crispy adalah untuk memperjelas, karena pengertiannya tadi adalah tegas. Jadi himpunan Crispy bertugas untuk memberikan kejelasan atau memberikan ketegasan benar atau salah dalam suatu kondisi seperti itu. Selanjutnya, perhitungan fuzzy. Dalam aplikasi kontrol, komputasi fuzzy terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama fazifikasi, di mana fazifikasi itu mengubah kondisi himpunan Crispy yang sesuai dengan aturan atau rules. Kemudian yang kedua ada inference, sistem kerja komputer yang didasarkan pada konsep teori fuzzy, aturan if-then, dan logika fuzzy. Kemudian ada defusifikasi, yang mentransformasikan hasil fuzzy ke bentuk keluaran Crispy dengan membership function. Selanjutnya, skema perhitungan fuzzy. Yang pertama ada aturan atau rules, di mana ada 3 poin. Fazifikasi atau fuzzification. Yang kedua ada intelligence atau intelligence. Yang ketiga ada defusifikasi atau defusification, di mana ada 3 tahapan, yakni input Crispy. Ada 4 tahapan. Yang pertama ada input Crispy, set input fuzzy, set output fuzzy, dan output Crispy. Jadi di dalam aturan atau rules ini berisi beberapa acuan atau analisis yang kemudian akan dianalisis oleh sistem. Kemudian nanti ada input Crispy atau suatu kondisi di mana benar atau salah menurut logika manusia. Kemudian akan melalui proses fazifikasi atau fuzzification yang selanjutnya akan menghasilkan set input fuzzy, dan proses selanjutnya adalah intelligence. Intelligence ini menentukan atau memproses data yang telah masuk set input fuzzy tadi dengan mengolah data tersebut menurut aturan atau rules yang ada. Kemudian dari pengolahan tersebut akan menghasilkan set output fuzzy yang kemudian dilanjutkan dengan defusification, yaitu menentukan apakah data itu benar-benar salah atau benar, memastikan seperti itu. Kemudian nanti akan menghasilkan output Crispy. Jadi inputnya Crispy, outputnya juga Crispy. Tegas ya, benar atau salah. Nanti ada notasinya 0 sampai 1, seperti itu. Alhamdulillah, itu tadi adalah materi logika fuzzy yang ada dalam kecerdasan buatan yang sudah kita bahas. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.